Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila middin ba'd. Fa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa melanjutkan pelajaran kita di kitab Syarah As-Sunnah li Al-Imam Al-Muzani, atau dengan nama lain Aqidatul Muzani. Nah, dan di pertemuan yang kemarin ada sedikit muqaddimah yang kita sampaikan sebelum masuk ke pembahasan matan dari kitab. Di antaranya ada sekitar 22 ulama Asy-Syafi'iyah yang berada di atas akidah salaf yang bersih dan selamat dari pemikiran filsafat dan ilmu al-kalam. Nah, dan kemarin juga berkaitan dengan penulis muallif al-kitab. Kemarin siapa nama beliau? Al-Imam Al-Muzani. Masmuhu? Siapa namanya? Ahsant. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amr bin Muslim Al-Muzani Al-Masri. Wal-Muzani disandarkan ke kabilah namanya apa? Al-Muzainah. Kabilah Muzainah, kabilah masyhur, dan beliau wafat di tahun 264 ba'dal hijrah. 264 ba'da al-hijrah, dan beliau wafat di Mesir. Dan pada saat itu biladu al-Masr Ummul Madinah, nah, Ummud Dunya, atau laqab Mesir Ummud Dunya, artinya di antara kota peradaban yang maju. Itu dari dulu di atas mazhab Syafi'i dari sisi fikihnya, di atas mazhab Syafi'i, dan banyak ulama Syafi'iyah di sana. Di antara Al-Imam Syafi'i rahimahullah di sana. Makanya Al-Muzani berguru dengan Al-Imam Syafi'i. Nah, dan Imam Syafi'i berada di Mesir dan di Irak. Nah, dan beliau sudah kita sebutkan juga di antara murid pertama Al-Imam Syafi'i, maksudnya murid awal-awal, ring pertama, generasi pertama dari murid Al-Imam Syafi'i. Dan pujian Al-Imam Syafi'i kepada Al-Imam Al-Muzani ada banyak. Dan di antaranya kata Imam Syafi'i, Al-Muzani nasiru madhhabi. Muzani inilah di antara penolong, pembela mazhabku. Nah, wa kana mutanazziran, dan pada saat itu Al-Muzani mutanazziran artinya ketika berdebat tentang fikih, beliau di antara yang kuat dalam mengangkat dan memenangkan mazhab Syafi'i. Nah, dan para ulama di zaman dahulu ketika berdebat masalah fikih itu perkara yang lumrah di antara mereka. Nah, makanya yang di antara yang tercela berdebat dalam perkara akidah. Berdebat dalam perkara akidah tentang apakah tentang sifat Allah, ini hukum asalnya tercela. Adapun dalam perkara fikih, hukum fikih, maka boleh terbuka di situ pintu perdebatan, pintu diskusi, al-ata' war-rad. Nah, saling membantah. Ini perkara yang lumrah di antara para ulama, bukan perkara yang asing. Bukan sebagaimana kita lihat di zaman sekarang, kalau ada ustadz lain membantah ustadznya sebuah fatwa atau sebuah permasalahan, maka dia menganggap ustadz lain itu telah menjatuhkan ustadznya. Nah, maka ini bukan objektif lagi.
maka ini bukan perkara yang objektif. Dan para ulama saling membantah. Di antara masyayikh kita ketika menjelaskan tentang hukum membaca surah Al-Fatihah di belakang imam. Sebagian masyayikh kita ketika waktu zuhur ada yang membilang ya ini tidak wajib. Begitu asar membilang wajib. Di majelis yang sama. Di majelis yang sama. Ini perkara yang lumrah di kalangan orang-orang yang mempelajari fikih, mempelajari ilmu syar'i. Ini perkara yang lumrah. Akan tapi sebagian orang belum kuat hatinya karena mungkin ada unsur fanatik kepada person, kepada guru atau kepada orangnya, maka inilah yang diantara kekeliruan dalam belajar. Dan para ulama tidak pernah mengajak manusia mengikuti pendapat mereka secara mutlak begitu saja. Nah, makanya kata para ulama at-taqlid kamanzilatil mayyit. Artinya taklid itu seolah-olah seorang makan bangkai. Nah, maka pentingnya kita mempelajari ilmu syar'i, tidak taklid kepada siapapun. Berkaitan dengan buku ini atau akidah ini ringkas matannya. Di antara sebab penulisan kitab ini, di pertemuan kemarin telah kita sebutkan apa di antara sebabnya. Apa di antara sebab kenapa Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menulis kitab ini? Kan ada sebabnya. Para ulama tidaklah menulis sebuah kitab biasanya melainkan didasari sebuah sebab. Imma ditanya, dan beliau ditanya oleh sebagian orang. Dan kenapa beliau ditanya? Gimana Abu Darda? Ahsant. Di antaranya ada sebagian orang yang menyebutkan tentang beliau di Trablus, daerah Libya, menyebutkan ulama-ulama Syafi'iyah atau ulama yang selainnya, kemudian menyebutkan Al-Muzani dan mengatakan Al-Muzani ini terkena fitnah khalqil Quran, mengatakan Al-Quran al-waqifah, orang berhenti tentang begitu juga fitnatul qadar. Pokoknya masalah akidah beliau difitnah rahimahullah. Kemudian orang-orang yang membelanya bertanya, menjelaskan. Maka ini diantara adat kebiasaan para ulama untuk menjelaskan sebuah keyakinannya. Begitu juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ditanya, makanya ada akidah Muhammad bin Abdul Wahhab, ditanya oleh Ahlu Qasim. Begitu juga Al-Imam Al-Bukhari ketika terjadi fitnah khalqil Quran, beliau menulis khalqi af'alil ibad, dalam rangka membantah Al-Jahmiyah. Dan begitulah adat dari para ulama. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala Al-Imam Al-Muzani Abu Ibrahim qala bismillahirrahmanirrahim. Faqauluhu bismillahirrahmanirrahim, al-muallif rahimahullah memulai dengan risalahnya dengan kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan ini diantara kebiasaan para ulama ketika memulai tulisan. Begitu juga sebagaimana ada para nabi ketika menulis tulisan, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga Allah membuka di awal surah dengan bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Dan ini dalam rangka tabarruk dengan seluruh nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan meminta pertolongan dengan nama Allah yang setiap nama itu mengandung sifat. Setiap nama mengandung sifat. Adapun Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman artinya yang mengandung rahmat, dan Ar-Rahim mengandung rahmat, akan tapi mengandung makna sifat fi'liyah, Adapun Ar-Rahman mengandung makna sifat dzatiyah. Sifat fi'liyah artinya perbuatan. Ketika Allah menyayangi seorang hamba, orang-orang beriman, maka itu dikatakan sifat fi'liyah.
dan asal dari sifat itu berada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan wa kana bil mu'minina rahimah. Wa kana bil mu'minina rahimah. Hadza dzakarahu Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitab Bada'i' al-Fawaid. Naam. Thumma qala rahimahullahu taala asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Dan beliau berdoa di sini yang semoga Allah menjaga kita, al-ismah kan gitu. Itu penjagaan, semoga Allah menjaga. Nah, makanya dikatakan maksum, orang yang maksum artinya orang yang terjaga. Dan semoga Allah menjaga kami dan kalian dengan ketakwaannya, artinya dengan menjadikan kita orang yang bertakwa. Wa wafaqana wa iyyakum li muwafaqatil huda. Dan semoga Allah berikan kita taufik dan kalian juga, artinya yang membaca, untuk senantiasa berada di atas petunjuk, yani fawqal huda. Dan taufik sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa hidayah itu terbagi dua kan gitu. Hidayatul irsyad wa dilalah yang sifatnya teori, ilmu. Nah, dan hidayatul taufiq wa al-ilham. Wa hidayatul taufiq wal ilham artinya Allah petikkan di dalam hati seseorang untuk melakukan ilmu yang kita ketahui. Tsumma qala rahimallahu amma ba'd fa innaka sa'altani. Naam. Fa innaka sa'altani. Wa ad-dhamir kaf mukhatabah di sini fa innaka, yakni maksudnya orang yang bertanya kepadanya, dan secara khusus dan secara umum artinya siapa saja yang engkau bertanya tentang akidahku kan gitu, tentang keyakinanku. An uwaddihu aw an uwaddiha laka minas sunnati amran tusabbiru nafsaka ala tamassuki bihi. Kata beliau, supaya aku menjelaskan kepadamu dari sunnah. Maksud sunnah di sini adalah akidah. Maksud sunnah di sini adalah akidah. Udah kita jelaskan juga kemarin di antara makna sunnah kan gitu. Apa saja di antara makna sunnah? Istilah sunnah kan ada banyak maknanya. Di antaranya akidah yang benar. Makanya dikatakan seseorang sunni artinya berada di atas akidah yang benar, salafi. Nah, apa di antara makna sunnah? Dari sisi hukum, nah, yakni muqabil al-makruh kan gitu. Sebagaimana kata Al-Juwaini di kitab Al-Waraqat Usul Fiqih, yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqab ala tarikihi. Siapa yang mengerjakannya mendapat pahala, dan siapa yang meninggalkannya tidak mendapat hukuman. Tidak mendapat hukuman. Ini dari sisi hukum dalam sebuah amalan. Nah, diantaranya juga makna sunnah apa? Abu Rayhan? Ahsant. Diantaranya perkara yang wajib. Nah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat kan begitu. Ketika Ibnu Abbas atau Ibnu Umar membaca surah Al-Fatihah dengan suara jahar di salat jenazah, kemudian kata beliau fa innaha sunnah, dan salat jenazah membaca surah Al-Fatihah fi salat jenazah wajib hukumnya, rukun. Nah, la salata liman la yaqra bi Fatihatil kitab kama qala alaihi wasallam. Nah, amran yakni sebuah perkara tusabbiru nafsaka ala tamassuki bihi. Kata beliau, yang engkau siapkan jiwamu, dirimu untuk sabar ketika berpegang teguh dengannya. Ini sebuah isyarat, kata beliau, menunjukkan bahwa berpegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Sebagaimana yang dirasakan oleh beliau. Karena memegang akidah Ahlus Sunnah bakal mendapatkan ujian, fitnah dari segala arah. Nah, makanya kata Nabi alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat Ahmad dari hadis Abi Hurairah, yakni tentang orang yang berpegang teguh dengan agamanya, kata Nabi apa? Kal qabid alal jamar, bagaikan seorang yang menggenggam bara api, atau al syauq, atau berpegang teguh atau menggenggam duri. Yakni berat tapi harus dipegang kan gitu.
Karena kalau enggak jatuh dia. Menunjukkan ujian dari orang yang berpegang teguh di atas akidah yang sahihah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa tadra bihi anka syubah al-aqawil, yang dengan engkau berpegang teguh di atas sunnah, di atas akidah yang benar, engkau bisa menolak apa? Syubhat yang menyesatkan. Wa zaigh muhdatsati ad-dallin, dan kesesatan atau kebid'ahan yang dibuat orang-orang yang sesat. Nah, makanya di zaman dahulu bid'ah amaliyah itu sedikit. Artinya yang paling banyak bid'ah dalam perkara akidah. Seperti bid'ah khalqil Quran yang mengatakan Al-Quran makhluk. Nah, mengatakan bahwa perbuatan hamba itu bukan bagian dari ciptaan Allah sebagaimana kata Mu'tazilah. Maka ini banyak bid'ah dalam perkara akidah, dan para ulama tidaklah disiksa dan diazab oleh orang-orang yang membenci akidah Ahlussunnah. Artinya ketika mereka membantah kebid'ahan dalam perkara akidah. Baik. Waqad syarahtu laka minhajan mudihan, dan aku telah jelaskan kepadamu wahai yang bertanya manhaj yang jelas. Al-manhaj yakni tariqah, sebuah metode dalam memahami. Nah, yang jelas yang dalam perkara akidah. Lam alu nafsi wa iyyaka fihi nushan, artinya tidaklah aku menjelaskan perkara ini kecuali dalam rangka memberikan nasihat bagi diriku yang pertama kali, kemudian dirimu. Bada'tu fihi bihamdillahi dzi ar-rusydi wat tasdid, yang aku memulainya dengan alhamdulillah, yang dimana Allah yang menunjuki dan yang menguatkan. Baik. Qala rahimahullahu taala, alhamdulillahi ahaqqu man dzukir. Kata beliau yang pertama, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang paling berhak untuk disebutkan, zikir, diingat, disebutkan, diucapkan. Dan alhamdu, alif lam di situ dikatakan al-istighraq, kan itu, lil istighraq, artinya seluruh pujian, seluruh pujian. Dan makna alhamd, makna pujian, zikri mahasin al-mahmud ma'hubbihi wa ta'zimihi, menyebutkan kebaikan yang dipuji bersamaan dengan apa? Kecintaan dan pengagungan. Inilah yang dikatakan alhamd. Dikatakan alhamd menyebutkan kebaikan, pujian, sifat yang terpuji bagi yang kita puji dengan pengagungan dan kecintaan. Wa awla man syukir, dan yang paling utama untuk disyukuri. Naam, walhamdu wa syukur. Apa perbedaan antara alhamdu wa syukur? Udah kita bahas di pertemuan sebelumnya, kan gitu, di Alkitab, di kitab Tajrid At-Tauhidul Mufid. Begitu juga tafsir surat Al-Fatihah di bulan Ramadan. Apa perbedaan antara alhamdu wa syukru? Ada dua perbedaannya. Man ya'rif? Yang pertama, perbedaan antara alhamdu wa syukru, annal hamd lebih umum, a'ammu minasyukri min jihati sabab, dari sisi sebab. Alhamdu itu lebih umum. Adapun syukur lebih khusus, karena syukur ini tidaklah teraplikasi kecuali dengan nikmat. Dengan adanya nikmat gitu baru dikatakan bersyukur. Nah, ini satu sisi.
Kemudian sisi yang lain atau sebab yang lain, bahwa alhamdu ini lebih khusus dari sisi alat. Apa itu alat? Alhamdu itu kan menyebutkan dengan lisan dan hati. Dengan lisan dan hati. Adapun syukur dengan lisan, hati dan anggota badan. Adapun syukur dengan lisan, hati dan anggota badan. Contohnya ketika Allah memberikan kita nikmat, kemudian kita gunakan untuk beribadah, maka ini di antara bentuk syukur kepada nikmat ini gitu. Nah, misalnya ada orang ngasih duit 1M kan gitu. Kita buat markis misalnya, kita bangunkan masjid. Maka ini di antara bentuk apa? Bentuk syukur dari nikmat tadi. Nah, adapun alhamd pujian kan gitu. Zikr mahasin al-mahmud, menyebutkan kebaikan yang dipuji. Maka alatnya lisan dan hati. Lisan dan hati. Hati itu disitulah terdapat kecintaan dan pengagungan. Wa alaihi usni, dan hanya kepadanya aku sanjung. Adapun as-sana, kata Ibnu Qayyim, as-sana dalam bahasa Arab tikrarul hamd, ketika pengulangan apa? Pujian. Ketika seseorang mengulangi pujian itu dikatakan sana. Itu dikatakan sana. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis kan gitu. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, apa kata Allah? Hamidani abdi. Nah, kemudian wa idza qala ar-rahmanir rahim asna alayya abdi, kan gitu. Nah, kata beliau al-wahid as-samad, aku memuji Allah yang maha al-wahid. Al-wahid artinya yang esa. Nah, as-samad, wa makna as-samad, kata para ulama di antaranya ada banyak tafsirnya, disebutkan dalam kitab atau dikeluarkan oleh al-Imam Al-Asbahani, kitab Al-Azamah. Dan di antara makna as-samad huwa alladhi laisa bihajatin ila syai' wa kullu syai' bihajatin ilaih. Dialah Allah yang tidak membutuhkan siapapun dan segala sesuatu selainnya membutuhkannya. Atau dialah Allah yang tidak membutuhkan selain Dia, dan segala sesuatu selain Dia membutuhkannya. Itu makna as-samad. Dialah Allah yang tidak membutuhkan siapapun selain dari dirinya, kan gitu. Allah nggak butuh dengan makhluknya, dengan apa yang Ia ciptakan, dan segala sesuatu selain Ia, karena segala sesuatu selain Allah jelas makhluk membutuhkannya, maka seluruh makhluk membutuhkannya. Ini di antara makna as-samad. Kemudian kata beliau, laisa lahu sahibatun wala walada, dan dialah Allah yang tidak memiliki pasangan, karena Allah Subhanahu wa taala laisa min jinsil makhluk, karena Allah Subhanahu wa taala bukan di antara jenis makhluk. Karena makhluk itu bisa dikatakan laki-laki dan perempuan, bisa dikatakan laki-laki dan perempuan. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak sebagaimana jins al-makhluk, bukan sebagaimana makhluk, sehingga tidak dikatakan Allah laki-laki atau perempuan. Wala walada, begitu juga Allah tidak memiliki apa? Tidak memiliki walad, anak. Naam. Sebagaimana Allah sebutkan, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, dan dialah Allah yang maha kuasa, yang maha tinggi, yang tidak memiliki pasangan dan anak. Kemudian kata beliau, jalla 'anil mathil, maksud bil jalla tanazzaha, disucikan. Makanya ijlal artinya mensucikan, mengagungkan, memuliakan dari al-mathil. Wa makna al-mathil yakni apa? Permisalan yang serupa. Nah, sebagaimana Allah katakan, laisa kamitslihi syai'un,
tidak ada yang serupa dengan Allah. Maksud dengan tidak ada yang serupa bukanlah maknanya Allah tidak memiliki sifat. Sering kita bahas makanya kan ayat ini sering dipakai orang-orang untuk menolak sifat Allah. Kan gitu kata mereka, Allah itu tidak istiwa di atas arsy. Apa katanya? Laisa kamitslihi syai'. Nah, yang kita katakan adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, akan tetapi kaifiyahnya, hakikat dari sifat itu tidak sama dengan hakikat sifat makhluk. Kan gitu. Inilah memuliakan Allah. Inilah menunjukkan sempurnanya sifat itu. Walaupun makhluk memiliki makna secara menyeluruh, kan gitu. Seperti Allah misalnya sifat mendengar, Allah mendengar, manusia mendengar. Akan tapi sifat mendengar yang Allah miliki tidak sama konsekuensi atau hakikatnya dari sifat makhluk. Inilah baru memuliakan. Adapun mengatakan Allah yani laisa kamitslihi syai', artinya Allah tidak memiliki sifat, ini enggak ada gunanya dikatakan, kan gitu. Orang enggak sama, sesuatu yang enggak ada. Wal ma'dum laisa bi syai', wa ma laisa bi syai' fadlan an yakuna kamalan, kama qala Ibnu Taimiyah. Nah, sesuatu yang enggak ada, yang enggak ada. Apa keutamaan sesuatu yang enggak ada? Kan gitu. Enggak ada. Namanya juga enggak ada. Tidak ada. Apa yang menjadi keutamaan bagi sesuatu yang enggak ada? Makanya apakah yang tidak ada dikatakan sesuatu? Hal al-ma'dum yuqalu syai'an? Apakah sesuatu yang enggak ada dikatakan sesuatu? Gimana Abu Raihan? Apakah yang tidak ada dikatakan sesuatu? Gimana Imran? Apakah yang tidak ada dikatakan sesuatu? Sesuatu itu artinya ada, kan itu syai'. Apa? Enggak, secara mutlak. Yusril. Kenapa? Tidak, karena tidak objektif. Udah begitu aja. Fa kaifa biqaulihi ta'ala, Allah sebutkan dalam Al-Quran, hal ata 'alal insan, qala subhanahu, hina min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Lam yakun syai'an madhkura. Begitu juga Allah sebutkan, inna zalzalatas sa'ah la syai'un azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat la syai'un azim. Allah katakan syai', sesuatu yang sangat besar. Maka sesuatu yang belum terjadi, yang mungkin terjadi, kalau dia belum terjadi dikatakan sesuatu, akan tapi bi'tibaril ilm. Dikatakan bi'tibari apabila ditinjau dari sisi ilmu, na'am dikatakan sesuatu. Akan tapi wujudnya, hakikatnya enggak ada. Jelas. Jadi dikatakan sesuatu apabila dikatakan dari sisi ilmu. Nah, akan tapi dari sisi wujud, zatnya belum terjadi karena goncangan hari kiamat belum terjadi. Kan begitu. Nah, jelas. Jadi sesuatu itu yang tidak ada, yang mungkin terjadi dikatakan sesuatu apabila ditinjau dari sisi makna ilmu. Nah, adapun sebelum dia terjadi tidak dikatakan sesuatu bi'tibari al-wujud. Baik. Kemudian kata beliau, fala syabiha lahu wala adil. Maka Allah maknanya mirip dengan makna yang sebelumnya, tidak memiliki yang serupa dengannya, tidak juga yang setara. Sebagaimana Allah katakan, lam yakul lahu kufuwan walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, as-sami'ul basir. Beliau menetapkan sifat mendengar dan melihat. Nah, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'u al-basir. Baik. Di sini waqfah, kita berhenti sejenak membahas tentang sifat as-sam' wa al-basar. As-sam'u wal basar sifatani thabitatani lillahi bil kitabi was sunnah wal ijma'.
Sifat mendengar dan melihat bagi Allah adalah sifat yang valid, yang ada bagi Allah, yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'. Dan makna as-sam'u wal basar, apa makna mendengar dan melihat? Apa makna mendengar dan melihat akil? Apa makna mendengar yang pertama? Hah? Apa makna mendengar? Gimana? Apa akil? Ahsan, barakallahu fiik. Idraku as-saut, kan gitu. Menangkap suara. Ini dikatakan apa? Mendengar. Begitu juga melihat, kan gitu. Menangkap apa yang dilihat. Idraku al-mubsarat. Dalam bahasa Arab dikatakan idrakul mubsarat. Inilah hakikat pendengaran dan penglihatan. Contohnya ketika Anda berbicara, Allah Subhanahu wa taala menangkap suara yang Anda ucapkan. Kan begitu. Begitu juga dengan penglihatan. Sekarang kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apakah semalam kemarin Allah sudah mendengar suara ana yang sekarang? Apakah kemarin hari apa? Senin. Apakah hari Senin kemarin Allah sudah mendengar suara ana yang sekarang? Udah mendengar? Cuman ini. Gimana Aba Ikrimah? Coba bayangkan, apakah Allah sudah mendengar kemarin, sudah mendengar suara ana yang sekarang? Belum. Ada khilaf. Gimana Abu Raihan menjawabnya? Saya bantah pendapat Abu Ikrimah. Cuman ini yang benar. Aba Dimas. Sudah mendengar dengan ilmu Allah. Jama' baina qaulain. Baik. Allah Subhanahu wa taala belum mendengar sesuatu yang belum terjadi dan belum melihat sesuatu yang belum terjadi. Kan gitu. Akan tetapi Allah sudah mengetahuinya. Maka inilah yang menjadi perbedaan antara ilmu dan pendengaran dan penglihatan. Karena orang-orang Asy'ariyah mengatakan pendengaran dan penglihatan itu maknanya ilmu. Dan berbeda antara ilmu dan melihat dan mendengar, berbeda. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui persis bagaimana, akan tapi belum melihat sesuatu yang belum terjadi itu hari ini, kan gitu. Kemarin Allah belum melihat dan belum mendengarnya karena belum terjadi. Karena bagaimana mungkin sesuatu yang belum terjadi bisa dilihat dan didengar, dan ini bittifaqi al-uqala. Hatta orang-orang filsafat mengatakan demikian. Ar-Razi juga menetapkan demikian. Tidak mungkin sesuatu yang belum terjadi itu bisa didengar dan dilihat. Namanya enggak ada. Akan tetapi diketahui. Jelas sampai di sini. Nah, makanya orang-orang Asy'ariyah menafsirkan pendengaran dan penglihatan dengan makna ilmu, dan ini kesalahan besar. Jelas berbeda antara mendengar, melihat dan ilmu. Adapun tafsir Asy'ariyah, mereka juga bingung. Mereka bingung bagaimana nih mengatasi kebingungan ini, karena mereka memiliki sebuah konsep filsafat yang mereka ambil dari Aristoteles. Segala sesuatu yang hadis la yakun illa muhdats. Artinya, bukankah segala sebuah perkara ini kan terus terjadi, kan gitu kan? Nah, jadi kalau misalnya pendengaran dan penglihatan Allah berkaitan dengan sesuatu yang terus terjadi, maka apa yang ada pada zat Allah ini berubah, kata mereka. Berubah. Maka tidaklah sesuatu yang bertambah dan berkurang artinya berubah, kecuali juga dia bertambah dan berkurang, artinya juga makhluk juga. Nah, ini Ar-Razi, makanya subhanallah, yang lucunya Ar-Razi di antara Imam Al-Asy'ariyah, dia berusaha membantah Aristoteles, akan tapi dia kena syubhat Aristoteles. Nah, dalam menetapkan wujud Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tapi dia kena syubhatnya, kena ilmu filsafat. Mereka masukkan ke dalam akidah sehingga mereka terjebak di situ, subhanallah. Nah,
Bahkan yang lucunya mereka enggak membedakan antara mendengar dan melihat. Mereka kata mereka ilmu semua udah. Hakikatnya apa itu mendengar melihat udah kita katakan saja ilmu, maknanya mengetahui. Nah, kalau Ar-Razi mengatakan Allah itu memiliki zat mendengar dan melihat, akan tetapi apa? Akan tetapi tidak menangkap suara dan tidak menangkap gambar. Tidak menangkap suara dan tidak menangkap sesuatu yang dia lihat. Cuman itu hakikatnya enggak melihat. Hakikatnya enggak melihat, kan gitu. Adapun kita Ahlus Sunnah, kita katakan Allah mengetahui sesuatu yang belum terjadi, tapi belum Allah lihat dan belum Allah dengar sesuatu itu, sesuatu yang belum terjadi tadi gitu. Nah, makanya Allah katakan juga begitu juga sifat kalam, kan gitu. Nah, apakah Allah sudah berbicara dengan manusia pada hari kiamat? Sekarang belum. Makanya Allah sebutkan, makanya Nabi SAW sebutkan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu yaumal qiyamah laisa bainahu wa bainahu turjuman. Dan tidaklah di antara seorang kalian kecuali akan sin. Nah, di situ apa? Saufa lil mustaqbal. Nah, begitu juga Allah sebutkan fasayarallahu amalakum. Kan itu. Kan Allah melihat amalan kalian. Nah, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha al-ayah. Nah, ketika ada wanita yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kapan Allah mendengar aduan wanita tadi? Ketika aduan tadi telah terjadi. Adapun sebelumnya maka belum Allah dengar karena enggak ada, kan gitu. Akan tapi Allah telah mengetahuinya sebelum terjadinya sesuatu itu. Baik, kemudian qauluhu rahimahullah al-alimu al-khabir, dialah Allah yang maha mengetahui lagi maha, ya ini maknanya khabir sama kan gitu, mengetahui juga, minal khibrah artinya yang mengetahui kabar dari segala sesuatu itu. Tapi kata para ulama, ya ini khabir itu ada bedanya dengan alim, kan itu. Adapun ilmu syamil muhitun bi kulli syai', artinya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Nah, secara umum. Adapun khabir itu rinciannya, daqaiq al-umur. Rinciannya itu dikatakan khabir. Makanya si fulan ini dikatakan dalam bahasa Arab khabir, yakni rinci, detail dalam perkara ini gitu. Dikatakan fulan ahlu khibrah. Artinya orang-orang yang memiliki kemampuan khusus dalam sebuah perkara, dikatakan khibrah, khabir. Nah, al-mani'u ar-rafi'. Al-mani'u ar-rafi'. Al-mani' kata Syekh Abdul Razak di sini laisa min asma'illah, bukan di antara nama Allah, akan tapi beliau memasukkannya di sini dalam rangka mengabarkan, boleh dikatakan. Nah, wa babul ikhbar awsa min babi al-asma' was sifat, kan gitu, dalam rangka mengabarkan Allah itu lebih luas dibandingkan menetapkan namanya. Sama seperti menerjemahkan nama Allah, sama seperti menerjemahkan nama Allah misalnya yang maha kuasa misalnya. Apakah nama Allah maha kuasa? Enggak, tapi dalam rangka mengabarkan makna misalnya al-azim, kan gitu, yang maha besar. Nah, ini boleh dalam rangka mengabarkan apabila makna tersebut adalah makna yang mulia dan sesuai dengan yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena kan nggak mungkin kita menerjemahkan sesuatu tanpa ada padanan katanya, kan itu dikatakan qadarul mushtarak, ada padanannya. Nah, makna yang berserikat di situ. Karena kita nggak bisa mengetahui maknanya kalau tidak dengan padanan kata itu. Baik. Udah adzan 2 menit. طيب في سؤال؟ Ada pertanyaan di sini? Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Bolehkah kita membaca atau ma'ruf bisa di beberapa majelis? Jadi kita dari kemarin kita buka Bismillahirrahmanirrahim.
Maksudnya Jadi ketika membuka majelis kita mulai dengan basmalah. basmalah bismillah. Ketika majelis ditutup, kita tutup dengan hamdalah alhamdulillah. Al-asal hukum asal ibadah tauqifiyah, kan gitu. Hukum asal ibadah tauqifiyah. Yani apa maksud tauqifiyah? Prakteknya itu sesuai dengan contoh Nabi alaihi salatu wassalam, kan gitu. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai majlis, para sahabat memulai majlis, tidak pernah kita dapatkan mereka marilah kita mulai acara ini dengan mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim setelah alhamdulillah rabbil alamin. Nah, secara jamaah begitu, kan gitu. Ada pun dalam rangka mengajarkan boleh, kan gitu. Tapi kalau mudawamah selalu senantiasa begitu, ya ini dikhawatirkan ini di antara bid'ah. Anak khawatirkan ini di antara kebid'ahan, kan gitu. Nah, tapi kalau sekali dalam rangka mengajarkan, misalnya orang macam ini kan dalam rangka mengajarkan. Tidaklah para ulama memulai dengan bismillah, mengucapkan, enggak harus yakni seremoni yang dilakukan sebagaimana kebanyakan orang awam, kan begitu. Harusnya dia mengamalkan pada dirinya gitu. Dia yang memulai, ya ucapkanlah bismillah masing-masing. Adapun orang ayo ucapkan bismillah jamaah kayak gitu. Sikit-sikit berjamaah. Maka ini di antara perkara yang khawatirkan di antara kebid'ahan. Allahu a'lam. Naam, fi soal tsani. Apa kita lanjut sekali lagi? Baik, kita lanjut sekali lagi. Qala rahimallahu taala. Nah, kira udah pada ini semua. Udah lemas. Qala rahimallahu taala ahata ilmuhu bil umur. Ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu yang belum terjadi dan yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Yang belum terjadi, nah, ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi dan apa yang terjadi sekarang dan apa yang akan terjadi. Nah, present, past tense, continuous, kan gitu. Yang sudah terjadi sebelumnya fil madhi dan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Allah mengetahui segala sesuatu bagaimananya dan seterusnya. Dan tidaklah sesuatu terjadi kecuali apa? Atas kehendak Allah. Karena tidaklah sesuatu terjadi kecuali apa? Allah yang menciptakannya. Maka konsekuensinya ketika Allah menciptakan segala sesuatu, maka konsekuensinya berarti Allah mengilmui sesuatu tadi, kan gitu. Mengilmui sesuatu tadi. Ini bantahan kepada orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah berarti mereka ketika mengatakan orang-orang Qadariyah zaman dahulu, kan mereka katakan apa? Allah tidak mengetahui sesuatu apa kecuali sudah terjadi. Berarti konsekuensinya mereka mengatakan ada sesuatu terjadi tidak dengan masyiah Allah, kan itu, tidak dengan kehendak Allah. Berarti mereka seolah-olah mengatakan sesuatu terjadi tapi bukan Allah yang menciptakannya. Maka hadza syirkun fir rububiyah. Nah, dan ini bentuk kesyirikan dalam perkara rububiyah. Nah, kita mengetahui Allah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi karena Allah lah yang menciptakannya. Nah, adzan. Fadhal.